Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Dr. Helga Graciani Hidayat, saya sebagai moderator kelompok 2 akan mengawali presentasi kami yang akan membawakan materi berupa operant conditioning. Untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh RR Gina Ayu Putri Tiakunanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Mas Dandi selaku moderator. Izinkan saya di sini untuk mengambil alih jalannya presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori operant conditioning, yang mana teori ini dikemukakan oleh Skinner dan memiliki 6 prinsip. Tetapi di sini saya akan menjelaskan salah satu di antara 6 prinsip itu, yaitu prinsip reinforcement. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih dalam seperti apa sih prinsip reinforcement itu, lebih baik kalian mengenal dulu satu istilah, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini sendiri dibagi menjadi 2. Ada konsekuensi menyenangkan, ada konsekuensi yang membosankan. Nah, konsekuensi yang menyenangkan ini itu meningkatkan perilaku seseorang dan berbanding terbalik dengan konsekuensi yang membosankan. Konsekuensi ini akan menurunkan perilaku seseorang seperti itu. Dan baik, arti kata dari reinforcement ini sendiri yaitu penguat. Nah, reinforcement ini dibagi menjadi 2. Ada reinforcement positif dan ada reinforcement negatif. Nah, reinforcement yang positif ini kita melakukan sebuah cara, kita melakukan sesuatu untuk diperkuat dengan cara yang positif. Dan reinforcement yang negatif itu kita melakukan sebuah cara untuk melemahkan sesuatu dengan cara yang negatif. Seperti itu perbedaannya. Baiklah, kita ambil contoh yang reinforcement positif. Misalnya saya menjadi guru sekolah dasar. Nah, saya memiliki siswa dan siswa saya aktif dalam pembelajaran saya. Otomatis di situ saya akan melakukan sesuatu, yaitu dengan cara memberikan anak itu hadiah, misalnya seperti itu. Nah, dari perilaku saya, dari cara saya memberikan anak itu hadiah, otomatis di lain waktu ketika saya mengajar, anak itu pastinya akan menambah perilaku. Maksudnya perilaku di sini perilaku yang tadinya ia aktif di kelas saya, dan pastinya di lain waktu ia juga akan lebih aktif bahkan di kelas saya, seperti itu. Dan itulah salah satu alasan mengapa konsekuensi menyenangkan itu meningkatkan perilaku seseorang, seperti itu. Dan reinformasi yang negatif itu misalnya saya menjadi seorang ibu. Nah, saya memiliki anak balita. Anak balita saya sering menangis, tetapi saya melakukan sesuatu dengan cara memberikan anak saya permen untuk meredakan tangisannya, seperti itu. Tetapi kan cara saya di situ kurang efisien karena saya hanya mengandalkan permen untuk menghentikan tangis anak saya, seperti itu. Nah, berdasarkan buku yang saya baca, yaitu karangan dari Robert yang berjudulkan Education Psikologi Teori, di situ sangat banyak kasus-kasus tentang semua prinsip tentang teori operant conditioning. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa jika saya menjadi guru sekolah dasar, saya akan sering memberikan pujian, memberikan apresiasi, memberikan kode seperti acungan jempol jika murid saya berhasil menjawab pertanyaan saya. Lalu pastinya saya akan merancang konteks pembelajaran yang asik dan menyenangkan, seperti itu. Terima kasih sudah menjelaskan teori yang pertama. Untuk teori yang kedua akan dibawakan oleh Mas Suro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk presentator pertama. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan lanjutan dari materi yang pertama. Nah, dalam buku Robert E. Levin Education Psikologi itu menciptakan sebuah buku teori operant conditioning. Dalam teori operant conditioning itu ada 6 prinsip. Nah, salah satu prinsipnya itu, prinsip yang kedua adalah prinsip punishment. Punishment sendiri memiliki arti hukuman. Hukuman seperti apa sih? Hukuman tahanan atau
penjara atau hukuman yang lainnya. Supaya kita tahu, mari kita bahas sebagai berikut. Nah, punishment sendiri memiliki arti suatu hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku manusia. Contohnya seperti ini. Ada beberapa siswa melakukan kesalahan, lalu dia dibawa ke kantor kepala sekolah atau aula, membebaskan mereka dari kelas. Menurut guru itu adalah sebuah hukuman, tapi menurut siswa itu adalah sebuah kesenangan karena mereka pikir mereka keluar dari kelas tidak mengikuti mata pelajaran itu adalah hal yang menyenangkan, sedangkan bagi guru itu adalah hukuman yang berperan besar untuk membentuk tingkah laku individu, untuk membentuk tingkah laku siswa agar siswa bisa lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, adapun rancangan pembelajaran yang akan saya berikan ketika saya menjadi guru sekolah dasar kelak, yaitu dengan cara memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dengan melakukan teguran terlebih dahulu. Jika cara itu tidak efektif ataupun tidak membuahkan hasil sama sekali, maka kita harus mengetahui kendala terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi kendala siswa ini? Dengan cara melakukan pendekatan yang menyenangkan. Ketika kita melakukan pendekatan yang menyenangkan, maka siswa akan menerima kita dengan baik. Mereka tidak merasa gugup, mereka tidak merasa dipojokkan, ataupun mereka tidak merasa dikucilkan, dan mereka bisa berinteraksi baik dengan kita. Jika mereka bisa berinteraksi baik dengan kita, mereka akan memberitahu kepada kita apa yang menjadi kendala mereka, kenapa mereka melakukan kesalahan. Nah, dari itu kita bisa tahu, oh jadi ini salahnya, oh jadi ini salahnya. Jadi kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada mereka, dan mereka bisa menerima dengan baik jika komunikasi kita baik dengan mereka. Terima kasih sudah menjelaskan teori yang kedua. Untuk teori yang ketiga akan dibawakan oleh Vegas Albar Pratama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang prinsip 3. Prinsip 3 itu tentang shaping atau membentuk. Shaping adalah membentuk cara atau strategi untuk pengajaran, baik itu untuk siswa maupun untuk anak sendiri. Ketika guru atau orang tua membimbing anaknya atau siswanya menuju tujuan awal sampai tujuan akhir, mereka menggunakan teknik yang disebut shaping atau membentuk. Contoh atau misalnya, saya mengajar anak-anak untuk mengikat tali sepatu. Saya tidak akan memberikan bagaimana mereka mengikat tali sepatu itu dan menunggu mereka untuk menyelesaikan mengikat tali sepatu itu. Tetapi sebaliknya, saya akan mengajarkan kepada mereka atau memberikan contoh kepada mereka. Yang pertama-tama saya akan memberikan contoh untuk membuat simpul pertama, dan kemudian saya akan memberikan contoh atau menyuruh mereka untuk membuat loop dan seterusnya, sehingga mereka itu dapat mengerti dan memahami cara mengikat tali sepatu mereka itu. Sebagian besar siswa ingin dibimbing atau dibimbing dengan cara yang seperti ini. Kebanyakan siswa agar lebih mudah, agar lebih memahami yang dikasih untuk murid mereka sendiri gitu. Menurut
kasus prinsip shaping pada buku Robert E. Levin Education Psychology Theory. Rencana pembelajaran yang bakal saya aplikasikan untuk siswa saya atau kelak untuk anak-anak saya dengan cara melakukan bimbingan menyenangkan bagi anak saya atau siswa-siswa saya, dan dilakukan dengan secara bertahap agar siswa atau anak saya sendiri itu mengerti apa yang saya berikan, baik itu seperti materi, baik itu seperti penjelasan, baik itu seperti contoh perilaku, agar mereka tuh bisa memahami dan mengerti sampai tujuan akhir. Ya, sekian dari saya tentang prinsip 3 ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menjelaskan teori yang ketiga. Untuk teori yang keempat akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Mas Dandi selaku moderator dan Rega selaku presentator ketiga. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai perihal prinsip keempat, yaitu prinsip attention. Nah, kata dari attention sendiri yaitu kepunahan. Jika saya mengingat kata kepunahan, langsung muncul dalam benak diri saya sebuah pertanyaan. Apa sih yang terjadi jika penguat suatu perilaku itu ditarik? Nah, jika penguat itu ditarik, otomatis kan perilaku tersebut akan menurun, akan melemah, dan akan menghilang, seperti itu kan? Sebenarnya prinsip dari attention ini mengatakan bahwa bila suatu perilaku yang tadinya selalu diperkuat oleh positive reinforcement, masih ingat kan seperti apa positive reinforcement itu? Nah, positive reinforcement yang tadinya itu selalu menguatkan suatu perilaku di sini akan melemahkan suatu perilaku dan akhirnya akan menurunkan jumlah atau frekuensi dari suatu perilaku tersebut. Nah, agar kalian lebih paham seperti apa sih prinsip reinforcement itu, bagaimana sih prinsip reinforcement itu, mari kita simak penjelasan contoh dari prinsip reinforcement ini. Silakan Mbak Diela. Contoh dari prinsip attention ini yaitu semisal saya mengajar di sekolah dasar. Nah, kebetulan di kelas saya sedang mengadakan kuis atau tanya jawab. Ada salah satu murid saya yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, tetapi dengan perilaku yang kurang baik karena cara siswa mengacungkan tangannya dan memanggil saya dengan panggilan yang kurang pantas. Nah, seperti itu. Cara saya menanggapi anak tersebut, saya memilih mengabaikannya sampai siswa itu mengangkat tangannya dengan tenang, padahal cara itu kurang efisien. Seharusnya itu saya memberikan pengarahan terlebih dahulu. Misalnya, saya memberikan isyarat pendahuluan seperti saya tidak akan menanggapi siapapun lagi kecuali mereka diam dan mengangkat tangan. Seharusnya arahan tersebut saya sampaikan sebelum sesi tanya jawab atau kuis yang saya berikan belum dimulai. Saya mengatakan seperti itu, pasti lambat laun perilaku yang anak itu lakukan akan melemah dan akan menghilang dengan sendirinya. Dan pada akhirnya akan menghilang dengan sendirinya. Lalu otomatis di pelajaran saya selanjutnya, anak tersebut akan tertib lagi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari buku karangan Robert E. Levin Education Psychology tentang buku Operant Conditioning, kita dapat menyimpulkan bahwa proses pembelajaran apa sih yang akan kita terapkan ketika kita menjadi guru sekolah dasar kelak. Contohnya seperti penjelasan yang sudah teman-teman saya jelaskan barusan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa
Ketika saya menjadi guru sekolah dasar kelak, saya akan membuat suasana kelas itu menjadi tertib. Tertib dalam artian, setiap saya ingin melakukan sesuatu, saya akan melakukan instruksi terlebih dahulu. Tetapi, tertib pada kalimat saya tetap pada lingkup pembelajaran yang menyenangkan agar anak itu tidak merasa bosan terhadap pembelajaran saya. Mungkin cukup itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menjelaskan teori yang keempat. Untuk teori yang kelima akan dibawakan oleh Zaila Rizky Zakian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator sekaligus kepada presentator keempat. Saya di sini sebagai presentator kelima bertugas untuk menjelaskan tentang salah satu prinsip yang ada dalam teori operant conditioning. Prinsip yang akan saya sampaikan berada di urutan ketiga, yaitu prinsip generalization. Yuk, langsung saja kita akan belajar bersama-sama mengenai prinsip generalization ini. Makna prinsip generalization ini yaitu generalisasi. Nah, kesimpulan dari prinsip ini yaitu suatu perencanaan yang meningkatkan perilaku yang dipelajari dari satu pengaturan ke pengaturan lainnya atau dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Apa sih contoh dari prinsip generalisasi ini? Berdasarkan buku Robert tersebut, saya menemukan sebuah perilaku atau contoh tentang prinsip ini, yang dimana terdapat siswa-siswi mengerjakan tugas matematika dengan hati-hati. Mereka hanya mengerjakan tugas dengan baik di kelas matematika saja, tetapi mereka tidak meningkat di kelas sains. Sampai sini paham? Begini saja. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi kepada kalian. Misal, saya menjadi menantu, tapi di sini saya hanya belajar memasak soto. Tetapi mertua saya menyuruh saya untuk memasak rendang. Nah, dari sini saya tidak bisa memasak rendang karena dari awal saya tidak pernah memasak rendang. Dari awal saya hanya belajar memasak soto. Seperti itu. Ya, sampai sini saya harap kalian semua sudah paham tentang apa yang sudah saya jelaskan dari awal. Di sini saya mempunyai rencana pembelajaran saya sendiri setelah saya menjadi guru sekolah dasar. Di sini saya akan memulainya dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa-siswi saya secara relatif, secara menyenangkan, untuk mengetahui karakter, kondisi, ataupun batas kemampuan mereka, agar saya bisa memberi bimbingan dan arahan sesuai batas kemampuan mereka sendiri, sesuai batas kemampuan anak-anak didik saya nanti. Itulah rencana pembelajaran saya nanti ketika saya sudah menjadi guru sekolah dasar. Saya rasa semua sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih sudah menjelaskan teori yang kelima. Untuk teori yang keenam akan dibawakan oleh RR Gina Ayu Putri Tiakunanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Dandi selaku moderator dan Mbak Zaila selaku presentator kelima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu prinsip keenam tentang discrimination. Nah, prinsip discrimination ini adalah suatu penggunaan informasi untuk kita mengetahui kapan sih perilaku itu akan kita perkuat, dan siswa itu juga harus memiliki umpan balik terhadap apa yang mereka perbuat itu benar atau salah, seperti itu. Misalnya, pastinya siswi sekolah dasar itu mempelajari tentang perbedaan antara huruf B dan huruf D. Nah, kita juga sebagai mahasiswi psikologi pendidikan pastinya juga mempelajari apa sih perbedaan antara penguat negatif dengan punishment. Benar kan? Lah,
dari situ dapat kita lihat bahwa seorang siswi ataupun seseorang mahasiswa sekalipun itu sangat penting untuk mengetahui benar atau salahnya yang mereka pelajari atau benar salahnya yang mereka lakukan. Jadi seorang guru mungkin lebih baik menyampaikan terlebih dahulu apa sih yang harus mereka lakukan. Tetapi secara teori guru biasanya menunggu siswa melakukan sesuatu yang berharga lalu diperkuat. Tetapi mungkin cara itu kurang efektif dan mungkin strategi guru bisa seperti memberikan pesan terlebih dahulu kepada siswa, seperti dengan mengucapkan kalimat, ini loh yang harus kalian lakukan, ini loh yang harus kalian kerjakan, seperti itu. Jadi strategi seperti itu dapat meminimalisir guru melihat siswa melakukan perilaku yang mengurangi waktunya karena melakukan usaha yang salah. Dan pastinya ketika siswa itu tahu apa yang dia perbuat itu menumbuhkan hasil, pasti siswa tersebut akan melakukan usaha lebih keras. Nah, dari buku yang saya baca karangan dari Robert mengenai tentang psikologi teori, saya dapat menarik kesimpulan bahwa seorang siswa itu sangat membutuhkan dampingan dari seorang guru. Jadi mungkin strategi saya kelak jika menjadi guru sekolah dasar, saya akan memberikan pengarahan atau pembenaran secara halus. Misalnya seperti yang kamu lakukan sudah benar, tapi lebih benar lagi jika seperti ini, seperti itu. Dan pastinya untuk memperkuat apa yang mereka lakukan itu benar, untuk memperkuat itu saya akan memberikan mereka apresiasi seperti pujian ataupun hadiah. Terima kasih. Terima kasih sudah menjelaskan teori yang ke-6 sekaligus teori yang terakhir dari materi operant conditioning. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan sekaligus penutup. Saya sebagai moderator akan menyimpulkan berdasarkan hasil diskusi kami menarik kesimpulan bahwa materi teori operant conditioning yaitu sebuah metode pembelajaran bagi peserta didik yang berkaitan dengan perilaku dan konsekuensi yang pastinya menggunakan reward serta punishment. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.